天火三玄变差了许多，他似乎是某种秘法。虽然宗府比天火。 血地法力。 Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak. Tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Cik. Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-29. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana Yosoyan yang sedang berlatih di menara pemunian Kiet tiba-tiba dikagetkan dengan pemberontakan roh api hati yang jatuh, hingga Akademi Jianan harus menutup menara itu sementara waktu. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kompetisi daftar terkuat Akademi dalam akhirnya dimulai, dan Choyan langsung melakoni baku hantam pertamanya melawan Bai sok keras ceng. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos kuy. Stadion tempat dilaksanakannya kompetisi daftar terkuat telah dipadati oleh hiruk-pikuk penonton. Sun Er menggambarkan kekagumannya melihat betapa kompetisi di akademi dalam ini sangat jauh berbeda dengan kompetisi halaman luar yang pernah mereka lalui bersama. Meskipun Sun Er tidak mengikuti kompetisi ini karena udah mau jauh dari akademi, Dewi Jianan itu tetap memberikan dorongan semangat serta meyakinkan Shoyan kalau GG-nya pasti mampu melewati kompetisi ini. Aduh, awal-awal udah balelo lah tuh. Beberapa saat kemudian obrolan antara dua sejoli itu harus diakhiri karena mereka bertemu dengan rombongan Lin Suya dan langsung bertukar sapa setelah beberapa waktu tidak bertemu. Shoyan. Lin Suya berharap jika dirinya dan Shoyan tidak akan bertemu di awal kompetisi karena meskipun peringkat mereka berbeda jauh, melihat betapa dahsyatnya kecepatan langkah 3000 petir Shoyan, tetap mereka membuat Lin Suya cukup waspada. Obrolan itu masih berlanjut di mana Lin Suya dan Yanho menceritakan bahwa mereka sudah menyerah mengambil susu inti pendingin tubuh karena ketika mereka datang untuk kedua kalinya di pegunungan dalam kera langit iblis salju, langsung membangkitkan garis kekerasan liarnya. Namun sekali lagi obrolan di plafon tinggi itu harus terpending tatkala semua orang menyingkir dengan takut melihat sekelompok-kelompok Liu Xing yang penuh dengan aura kesombongan muncul dari pintu masuk. Tepat ketika Liu Qing berhenti di hadapan Lin Suya, Shoyan mampu melihat aura rivalitas yang membumbung dari dalam tubuh kedua seniornya, hingga percakapan di antara keduanya terus dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang sulit disembunyikan. Tidak hanya Liu Qing dan Lin Suya yang menunjukkan aura permusuhan, Liu Fei juga tidak bisa menyembunyikan kebenciannya kepada Sun Er dan mengadu kepada Yao Sheng jika gadis itulah yang sudah menamparnya di depan umum. Yao Sheng dengan penuh kejulitannya menatap Shoyan, meminta
Shoyan mengurus kekasihnya daripada Yoseng turun tangan sendiri untuk membantu Shoyan mengurus Sun Er. 不然的话，我不介意帮你管教一下。萧炎， Shoyan hanya bisa menatap Yoseng sengit melihat bagaimana pemuda melehoi itu menyinggung kekasih kecilnya. Namun dia tidak diperbolehkan memicu pertikaian di luar kompetisi dan berjanji kepada Sun Er kalau penghinaan semacam ini pasti akan dia balas di dalam arena pertandingan. Sekali lagi, huru hara di plafon tinggi itu harus disudahi sepenuhnya karena beberapa saat kemudian para tetua telah tiba di stadion dan tidak menunggu lama. Tetua Su mengumumkan bahwa kompetisi daftar terkuat akademi dalam Jianan telah resmi dimulai. Tidak menunggu lama setelah Tetua Su mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai, suara debuman keras jatuh di dalam arena membuat seluruh mata menuju di sana dan menemukan sang tombak tiran Liu Qing telah mendarat dengan aura kekuatan yang begitu padat merembes keluar dari tubuhnya. Tidak mau Liu Qing mencuri perhatian terlalu lama, Lin Suya ikut menunjukkan kemampuan pengendalian dokinya yang membuat tubuhnya tampak menginjak udara, bak praktisi Dozong yang memiliki kemampuan ngambang di angkasa. Seolah belum cukup membuat penonton gonjang-ganjing menyaksikan masuknya jajaran murid top Akademi Jianan, Shoyan ikut meramaikan suasana dengan mengeluarkan teknik langkah 3000 petir yang bahkan membuat Tetua Su sekalipun kaget melihat bagaimana murid baru itu mampu menguasai teknik rahasia pavilion badai petir yang begitu luar biasa. Ajang adu-aduan kekuatan para murid top itu diakhiri dengan kemunculan Xian yang masuk dengan langkah ringan dan ringan. Namun auto membuat peringkat kuat lainnya mundur alon-alon seolah tidak mau terlibat masalah dengan loli gemes tersebut. "这个小女孩是谁啊？ 并非也来参加枪炮大赛，开什么玩笑？这么小。 Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kompetisi dibuka dengan beberapa kata sambutan dari Sukian yang menjelaskan bahwa kompetisi ini dilaksanakan sebagai langkah meningkatkan kultivasi dan bukanlah pertarungan hidup dan mati. Tetua pertama akademi dalam itu berharap murid-muridnya mampu mengukur sendiri kekuatannya dan tidak akan menggunakan serangan yang berbahaya. Sukian mempersilahkan para peserta kompetisi untuk mulai mengambil undian mereka masing-masing. Ketika Shoyan melihat sosok Bai Cheng yang melihatnya penuh dendam sebelum mengemukakan harapan agar Shoyan mengambil nomor yang sama dengan Liu Qing. Tapi ternyata 15啊，蓝底。 Shoyan kembali ke lokasi rombongan gerbang Pan usai mengambil nomor undian dan mendapat peringatan dari teman-temannya untuk berhati-hati pada Bai Cheng. Mengingat ketua geng Bai itu pasti menyimpan dendam kesumat kepada Shoyan usai dikalahkan di depan umum dengan sangat memalukan. Shoyan sendiri sama sekali tidak takut kepada Bai Cheng dan memusatkan perhatiannya pada kompetisi pertama di mana Xian akan menghadapi murid peringkat 33 yang bernama Beiju, di mana si Beiju ini sering disebut sebagai kuda hitam kompetisi sehingga membuatnya berani bersikap congkak di hadapan Xian. 没想到。 Melihat bagaimana Beiju meninggikan dirinya di hadapan Ratu Kekerasan Akademi Jianan, bahkan Lin Suya dan murid top lain serta para tetua hanya bisa geleng-geleng kepala seolah turut mengucapkan bela sungkawa memikirkan bagaimana nasib Beiju selanjutnya. Xian tampak mulai tidak sabar dan meminta Tetua Su untuk segera memulai babak pertama yang langsung dibalas dengan helaan napas panatua pertama itu melihat sepertinya akan ada pembantaian di awal kompetisi daftar terkuat
ini. Sekali lagi, Panatuasu mengingatkan agar para peserta saling menahan diri dan tidak menggunakan serangan yang menakutkan. Beju mengira Tetuasu memberikan peringatan itu kepadanya yang membuat murid peringkat 33 itu dengan penuh kepercayaan diri meminta Tetuasu untuk tidak khawatir karena dia pasti akan menahan diri hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Xian muncul entah dari mana dan langsung menghantam tubuh Beju hingga terbang melayang keluar arena. Kebarbaran Xian itu tentu saja membuat seluruh penonton hanya bisa termenung. Tidak terkecuali Sun Er dan Choyan yang meskipun sudah tahu kalau Xian kuat, tidak menyangka jika kekuatannya akan sebesar itu. Hal ini membuat Choyan kembali teringat perkataan Yolo dan mulai mempercayai jika Xian memang satu dari binatang iblis purbalangka yang masih tersisa. Sesaat setelah Suzuki-an mengumumkan kemenangan Xian, loli gemes itu mengedarkan pandangan dan segera melompat ke lokasi Shoyan berada. Tanpa takut sedikit pun, Shoyan menegur Xian yang terlalu sadis kepada Beju persis seperti abang-abang yang sedang ngomelin adiknya. Xian tidak peduli sama sekali dengan omelan itu karena dia memang sudah memendam kekesalan kepada Beju sejak sebelum baku hantam mereka dimulai. Kekesalan itu dimulai ketika Xian sempat mendengar Beju sesumbar akan mengalahkan Shoyan di babak selanjutnya. Karena itulah Xian memberi Beju pelajaran lebih dulu agar Shoyan berhutang budi kepadanya dan bersedia terus memurnikan dan lezat untuk dia cemilin. 这比赛可真无聊。原来是你呀！上次比赛跑得可真快。学姐。 Obrolan santai di antara Shoyan dan Xian itu diinterupsi oleh kedatangan Lin Suya yang ingin nimbrung juga melihat hubungan dekat antara Shoyan dengan Ratu Kekerasan Akademi Janan tersebut. Xian hanya menatap Lin Suya penuh kemalasan, mengingat pemuda itu sebagai salah satu murid yang memang memberi cukup kejutan di kompetisi tahun sebelumnya. Baru kemudian melepaskan sayap Doki dan pergi dari stadion karena terlalu bosan. Sepeninggalan Xian, Lin Suya mengajukan sebuah permintaan kepada Shoyan yaitu untuk membujuk Xian agar memberi belas kasihan kepada Lin Suya. Shoyan menyudahi obrolan ketika dia mendengar namanya dipanggil yang mengartikan bahwa pertandingannya melawan Bai Cheng akan segera dimulai.难怪有几分信心，原来是突破了一级。这白城好像变得比上次强不少。不过，光凭这还不够。哼！ Betapa kagetnya Shoyan melihat penampilan baru Bai Cheng dengan kepala pelontosnya ditambah suara sombong Baisan yang ikut memanas-manasan suasana dengan mengatakan bahwa selama ini kakak sepupunya telah berlatih keras dan menutup diri demi membalaskan kekalahannya atas Shoyan. Tidak mau mendengar adik sepupunya banyak bacot, Bai Cheng meminta Baisan segera menutup mulutnya sementara dirinya sendiri bersiap untuk menunjukkan teknik rahasia yang sudah dia latih demi mengalahkan Shoyan di pertempuran kedua mereka. 天火三玄变差了许多，他似乎是某种秘法。虽然宗府比天火，
地发裂。 萧炎， Seketika 8 busur berdarah melaju ke arah Xiaoyan di saat yang bersamaan membuat bagian tengah arena meledak dan debu pekat membumbung ke udara. Liu Fei dan Yao Sheng sudah cekikan melihat Xiaoyan dihajar berharap pemuda langsung out aja sejak awal kompetisi. Tidak hanya Liu Fei dan Yao Sheng, Bai Cheng yang ngos-ngosan setelah mengeluarkan seluruh tenaganya pun tertawa penuh kemenangan. Berpikir bahwa serangan akhirnya berhasil menggeprek Xiaoyan, tapi ternyata... Tapi ternyata Xiaoyan masih sehat walafiat keluar dari balik debu dengan armor doki berselimut api surgawi membungkus tubuhnya. Panatuasu berdecak kagum tidak menyesali keberadaannya memimpin kompetisi karena bisa melihat pemuda sebelia ini telah berhasil mengendalikan api surgawi dengan sempurna. Sudah tidak mau banyak cincong, Xiaoyan segera menembakkan peluru api yang meremukkan tongkat Bai Cheng dengan sangat mudah sebelum pada akhirnya menyudahi pertarungan dengan sebuah ledakan oktan yang membuat Bai Cheng melambung keluar arena dengan begitu. 这混蛋想杀我！阿奇， 本场比赛，萧炎胜。 Edian, mantap banget cara Xiaoyan ngasih paham ke Bai sok keras itu ya. Bukan cuma Bai Cheng yang dibuat kena mental, Yao Sheng juga langsung melotot gitu ngelihat kekuatan Xiaoyan. Belum tahu aja di episode selanjutnya bakal ganti dia yang digeprek juga sama Xiaoyan nih Yao Sheng. Ya udah tungguin aja ya gimana adegan-adegan penggeprekan yang dilakukan Xiaoyan selama kompetisi. Spoiler episode 30 itu udah Cakra Diva bikinin ya. Sok aja ditonton atuh. Rama di sini pamit. Bye bye.